Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menkominfo Budi Aris Setiadi mengemukakan pentingnya pengawasan sosial media untuk mengatasi konten-konten meresahkan. Budi Ari pun menyebut perlu ada tim pengawasan sosial media. Usai dilantik menggantikan Joni G. Plate, Menkominfo baru Budi Aris Setiadi berencana membuat lembaga khusus untuk mengawasi media sosial. Menurut Menkominfo, selama ini belum ada tim mengawasi pergerakan konten di media sosial agar bebas dari konten yang meresahkan masyarakat. KPI ini, Komisi Penyiaran kan tadi datang. Saya tanya Komisi Penyiaran itu kan masih mengawasi soal penyiaran, TV, radio, apa. Cuman yang ngawasin sosmed ini belum. Gitu loh, termasuk TikTok. Kan sekarang konten-konten yang meresahkan itu kan bentuknya banyak. Karena teknologi itu kan berkembang. Begitu loh. Ya mungkin pada waktunya kita akan perlu pengawas sosmed. Gitu loh. Cyber untuk mengawasi konten-konten sosmed. Ya kita harus terus berinovasi dan berkembang gitu. Menkominfo menegaskan tim pengawas media sosial bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan agar masyarakat semakin bijak menggunakan media sosial. Gini, pertanyaan yang pertama, yang soal pengawasan sosial media ini kan itu tadi wacana dari Pak Menko Polhukam. Kita ini ingin menjaga ruang demokrasi. Caranya ya nanti kan kita masih wacanakan bagaimana kita masukkan dari teman-teman. Tapi prinsipnya kan kita mau menjaga demokrasi kita, tapi kita juga menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Nanti bentuknya belum, Mbak. Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah kasus hoax dan ujaran kebencian lewat sosial media, serta maraknya kasus penipuan di sosial media. Indonesia merupakan negara dengan pengguna sosial media terbanyak keempat di dunia. Berdasarkan data We Are Social Meltwater, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari 2018 hingga 2023 ada 11.357 berita hoax yang tersebar melalui media sosial. Sementara Kominfo berdasarkan data 2017 hingga 2022 menerima setidaknya 486.000 laporan penipuan melalui media sosial yang terindikasi tindak pidana. Indonesia punya pengalaman pahit soal penyebaran hoax, terutama di tahun-tahun politik. Ruang digital yang kondusif, bebas konten negatif menjadi harapan bersama. Namun kehadiran tim pengawas media sosial jangan sampai membatasi hak berekspresi selama publik mengisi dunia maya dengan konten positif. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, konten-konten meresahkan menurut Menkominfo Budi Aris Setiadi banyak di media sosial. Perlukah membentuk tim pengawas media sosial? Kita akan berbincang dengan Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo, Septiadji Eko Nugroho. Mas Septiadji, selamat malam. Selamat malam. Dan anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi. Pak Bobi, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, Mas Aji. Saya ke Mas Aji dulu. Mas Aji, bagaimana Anda melihat ide tim pengawasan sosmed dari Menkominfo ini? Ini memang mengancam kebebasan berekspresi atau memang sudah sangat diperlukan? Iya, begini Mbak Livi, kalau melihat persoalan yang cukup semrawut ya di ruang digital, kemudian juga ketidakseimbangan informasi yang ada, tentunya sangat diperlukan ya adanya tim lintas sektor, entah itu namanya dewan ataupun satgas gitu ya. Seperti halnya ketika kita sudah memiliki waktu itu ya Satgas Penanganan COVID-19 gitu ya. Namun persoalannya adalah bagaimana desain dari Satgas ini, apa wewenangnya, bagaimana ia bisa berkolaborasi dengan multisektor, termasuk dengan platform digital, masyarakat sipil, isu penting apa yang ditangani. Jadi Satgas ini penting, tetapi harus ada syaratnya karena yang sangat penting adalah bagaimana Satgas ini mendapatkan kepercayaan dari publik. Artinya tidak bisa sekadar Satgas kemudian mengawasi dan tanpa ada nilai-nilai yang harus diimbang oleh Satgas ini. Jadi saya berpendapat bahwa Satgas ini penting, tetapi ia harus punya beberapa nilai dasar. Salah satunya adalah imparsial dan independen, apalagi ini Satgas ini dibentuk menjelang pemilu 2024 ya. Sangat mungkin nanti pasti akan ada yang bicara, wah ini adalah upaya-upaya untuk membungkam kelompok tertentu. Nah, artinya imparsial, independen itu adalah harga mati bagi Satgas ini, tidak boleh berat sebelah. Jadi kalau misalnya ada laporan,
di ruang digital dari satu kelompok, kemudian ditangani yang satu kelompok lain didiamkan, itu tidak boleh terjadi. Jadi memang betul-betul harus imparsial dan independen. Bagaimana Pak Kemudian, Bobi? Anda melihat itu? ya, Ya, betul sekali, Mbak Livi. Memang kita menjelang pemilu ini sangat rentan. Apalagi jangan sampai ada polarisasi dan polemik di antara masyarakat yang dipicu oleh propaganda hoax dari sosial media seperti di Arab Spring. Itu betul, pada dasarnya kita perlu waspada. Akan tetapi yang disampaikan Mas Aji itu juga benar, karena hal-hal tersebut sebenarnya secara kontennya itu dalam KUHP juga sudah diatur. Bagaimana itu hate speech, bagaimana itu pencemaran nama baik, dan yang paling utama adalah semua standar tersebut kan sudah harus sesuai lah dengan standar norma yang dibuat oleh Komnas HAM, standar nomor 5 mengenai kebebasan nomor 19 ICCJR. Pendapat itu tidak dilarang, tidak diberangus. Dan saya rasa ini semua sudah sudah dimuat di dalam KUHP yang baru dan juga di dalam rancangan Undang-Undang ITE yang akan segera disahkan ini. Jadi itu tidak masalah, tapi betul Satgas ini harus jelas kewenangannya, apakah bisa merekomendasikan pemidanaan atau sekedar hanya men-take down konten-konten saja yang sebenarnya sudah merupakan tugas dari Kemenkominfo. Artinya gini, ketika Satgas ini kemudian dibentuk, kita punya Undang-Undang ITE, adakah perlu kemudian perbaikan rumusan terhadap Undang-Undang ITE ke depannya? Sebenarnya Undang-Undang ITE ini sudah merujuk kepada pasal di KUHP, tetapi karena KUHP ini masih berlakunya 3 tahun lagi, pasal-pasal tersebut hanya sebagai memastikan dalam masa transisi ini tidak ada kekosongan hukum dan ada perbedaan norma-norma yang telah diatur di dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Jadi sebenarnya itu semua sudah diatur dan hal-hal yang sudah dimuat dalam KUHP saya rasa sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh rekan-rekan dari penggiat hak asasi manusia. Pak Bobi, kalau Anda melihatnya gini nggak, kan sudah ada tanggung jawab platform sebetulnya yang bisa membantu untuk mengawasi itu. Kenapa kemudian kita harus membuat Satgas? Urgensinya di tengah kita memulai tahun pemilu, memangkah harus sekarang momentumnya? Iya betul, karena Satgas ini kalau tidak salah kan ini adalah gabungan dari Kominfo dengan Bawaslu. Sehingga konten-konten tersebut memang terpadu. Di situ nanti ada KPI juga, karena KPU juga mengawasi siaran. Karena apakah itu alokasinya terbentuk dalam siaran, apakah itu dalam medsos, apakah itu dalam digital streaming, atau dengan platform-platform. Nah ini adalah antar lembaga memang, tapi paling utama kalau tidak salah itu Kominfo beserta dengan Bawaslu. Mas Haji, kalau selama ini pengawasan terhadap sosial media itu memang sangat lemah ya Mas. Kalau kita bicara soal tadi, bagaimana tanggung jawab mereka, para platform itu kemudian terhadap sosial medianya masing-masing. Ya, masih sangat tinggi ya gap-nya ya antara realitas yang kita hadapi, banjirnya hoax, banjirnya upaya penipuan digital gitu ya, hoax kesehatan, itu masih belum sebanding dengan upaya moderasi konten yang dilakukan. Jadi kita memang butuh memiliki model moderasi konten yang lebih solid, di mana kita berharap juga pemerintah melalui Satgas ini juga mungkin bisa berperan lebih. Tapi jangan lupa, jangan meninggalkan masyarakat sipil, akademisi, saya rasa harus dilibatkan, termasuk juga perwakilan dari organisasi massa. Kenapa demikian? Karena saat ini kita tidak bisa bekerja sendiri ya, karena informasi itu mengalir begitu cepat, maka siapa yang bisa berperan untuk bisa membantu memonitor itu adalah masyarakat. Karenanya kami di Mavindo selalu mendorong namanya adalah Siskamling digital, yaitu adalah bagaimana masyarakat ketika mendapatkan sebuah konten yang berpotensi membuat keresah di keluarganya, di tetangganya, di masyarakatnya, ia tahu bagaimana kemudian meresponnya. Nah, saya rasa kalau kita memiliki desain yang baik gitu ya, salah satunya tadi adalah Satgas ini tidak berpihak, kemudian juga dia transparan, dan juga yang penting adalah multisektor. Dia tidak boleh mengambil suara satu pihak saja dari pemerintah atau dari katakanlah lembaga pemilu, tapi juga akademisi, masyarakat sipil harus menjadi bagian penting dalam desain Satgas ini. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Bobi, saya sepakat bahwa Satgas ini harus memahami bagaimana praktek moderasi konten yang berdasarkan pemahaman standar internasional kebebasan berekspresi, kebencian,
penerapan kebebasan berpendapat sesuai Undang-Undang Dasar 45. Ini sesuatu yang tentu saja butuh proses ke sana, butuh ada penyelarasan, butuh banyak bicara, tetapi saya merasa kalau ini bisa dilakukan dengan awal yang baik, maka goal dari Satgas ini pertama adalah memiliki trust yang tinggi dari masyarakat, yang kedua adalah bisa merespon keresahan masyarakat, bisa terjawab. Oke, artinya ini dibutuhkan dalam waktu cepat, begitu Pak Aji? Ya, kalau melihat situasi yang kita hadapi sekarang ini, hoax itu banjirnya sangat luar biasa dahsyat. Jadi upaya yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di Indonesia itu masih belum cukup untuk menghadapi banjirnya wabah hoax yang apalagi sekarang ini sudah semakin video, belum lagi ke depan kita mungkin akan bertemu dengan konten-konten yang menggunakan artificial intelligence gitu ya. Jadi kolaborasi, kohesi ini menjadi sangat-sangat krusial dan saya rasa tidak ada kata terlambat kalau kita ingin memulai dari sekarang bisa, tetapi itu tadi syaratnya adalah ada beberapa poin ya yang saya rasa harus dipenuhi oleh Satgas ini. Oke, saya ke Pak Bobi terakhir. Pak Bobi, kalau sekarang bentuknya masih Satgas, tapi kalau kita bisa bicara soal penyiaran itu kan kita punya KPI kurang lebih. Inikah nanti ke depannya akan berbentuk komisi atau seperti apa menurut Anda baiknya? Ya, karena KPI itu dibentuk dengan elemen masyarakat, karena norma yang dibentuk itu memerlukan partisipasi publik. Akan tetapi, kalau dalam halnya seperti yang diundangkan dalam Undang-Undang ITE atau KUHP, itu adalah instrumen negara yang sudah membuat kodifikasinya karena itu ada pasal pemindanaan, bisa dipenjara. Nah, dalam Satgas yang Medsos Kominfo ini kan tidak semuanya dipidanakan, tetapi yang konten yang dianggap bisa memicu polarisasi di masyarakat itu di take down. Jadi ada dua hal. Kalau KPI penyiaran memang memerlukan norma yang dibentuk masyarakat. Tetapi kalau misalkan itu merujuk pada Undang-Undang ITE dan juga KUHP, semua yang melanggar itu dipidanakan. Tetapi dalam Satgas ini kan tidak. Dia harus berjalan di dalam dua hal ini. Oleh karenanya diperlukan Bawaslu konten seperti apa yang dianggap akan meresahkan dan berpotensi untuk memicu polemik di masyarakat atau disinformasi. Di sisi yang lain, Kominfo yang memiliki kemampuan juga untuk menelaah secara instrumentasi kelembagaan negara. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Pak Bobi dan Pak Aji. Terima kasih atas waktu Anda.